untuk sistem zonasi itu harus ditinjau ulang. Saya berharap ke pemerintah Kota Tangerang harus melihatlah, khususnya di Kecamatan Karawaci ini, berapa sih sekolah SMP yang ada, terus berapa lulusan dari SD tahun 2020, tertutup enggak sih dengan daya tampung hanya 3 sekolahan. Untuk sistem zonasi saya lihat tadi data tidak ditampilkan alamat, itu menjadi salah satu juga hal yang kurang transparansi. Untuk ke depan saya sih berharap kalau memang ini benar-benar itu sistem zonasi, tampilkan alamatnya. Kalau mau buat sistem zonasi harus dilibatkan juga satu pihak sekolah, ada tokoh masyarakat yang ada di sini, minta pendapatnya, zonasinya sampai sejauh mana sih? Kalau kami selaku operator ya panitia di sekolah mengikuti alur dan prosedur yang sudah ditetapkan dari kota. Selama yang kami lakukan juknisnya sudah bagus ya, cuman itu tadi yang disampaikan oleh Bapak ya, ketika masyarakat mau bertanya tentang alamat atau luar itu kami tidak bisa menjelaskan karena tidak tercantum. Setelah nanti dari prestasi ini, apakah ada program lagi Pak? Kemungkinan kan ada yang mengundurkan diri, tidak daftar ulang. Terakhirnya kalau memang akhirnya endingnya adalah ada yang kosong, biasanya, dan saya pastikan pasti dikosongkan. Karena nggak boleh diisi aturannya di juknisnya, dibiarkan kosong. Ini zonasi pakai online itu senang saya itu. Kenapa? Karena hajat ini bukan hanya dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini atas namanya kan Pemda, Dinas Pendidikan, Dukcapil, Dinas Pendudukan, sama yang setelah itu Infocom. Nah, dulunya bahwa PPDB itu hanya dari kementerian sampai ke Dinas Pendidikan, sekarang sudah ada 3. Makanya itu sekarang aja ini mumpung ada anggota Dewan, mudah-mudahan selalu mendukung program-program pendidikan, wabil khusus untuk kualitasnya Pak, tentunya. Itulah harapan saya, dambaan saya, kepengen pendidikan Kota Tangerang lebih maju lagi, punya kualitas, bisa mengalahkan, ya minimal ya juara 1 di Provinsi Banten gitu. Bersyukur di SMP 6, jangan sampai ada kedengaran hal-hal yang dimana seperti SMP 15. Di sini paling banyak loh Pak. Malah dua kecamatan, 4 kelurahan itu di sini tuh. Kami sekolah bersama-sama dengan kelurahan, ya komunikasi lah, gitu loh. Ada sensornya, gitu loh. Teman-teman dari RT RW lurah sebaiknya kalau ada sosialisasi tentang PPDB di tingkat kecamatan itu harusnya datang dan berbicara. Karena itu based on-nya lurah, camat, Dukcapil, Infocom. Nah, kami itu Dinas Pendidikan ya, itu kan yang punya ya tadi punya wilayah tutorial. Alangkah baiknya hasil zonasi itu di print out, ditaruh di mading, jadi mungkin warga pun yang mendaftar atau misalkan ada media yang mau datang ada berita ataupun mungkin bisa melihat di mading itu tuh. Secara keseluruhan pasti ditampilkan, gitu loh. Baik melalui online, melalui Infocom maupun di sekolah pakai web sekolah, gitu loh, maupun ditempel pasti gitu. SMP Negeri 6 setiap kelas ada wastafel. Penyelenggaraan PPDB ya kan secara tidak langsung memang sedang berjalan di tahap kedua, ya, yaitu jalur prestasi. Kita lihat memang ini mereka melakukan rekrutmen ya kan secara online, bahkan ketika kakak misalnya itu dirobak itu tidak bisa. Ada kaitan dengan nilai, kan diadu adalah nilai raport. Ternyata disampaikan kepala dinas, raportnya diambil jauh-jauh hari, 2 bulan sebelum acara. Orang tidak bisa mengubah raport tersebut. Ya pokoknya total afirmasi, terus prestasi ya, total semua adalah sama zonasi, total semua ada 100%. Tapi yang saya tadi sampaikan adalah 50% adalah jalur zonasi seperti itu. Zonasi juga ada 2 tahapan tuh.
Saran kami adalah pertama ya kita meminta perbaikan di tahun 2021 adalah perluasan zonasi lingkungan, ya kan. Yang kedua kita minta adalah teman-teman para guru ya kan, ya kita minta objektif. Artinya pada saat penilaian rapot memang dia layak pinter ya harus dinilai pinter, kalau dia layak tidak pinter harus tidak pinter. Jadi saringannya adalah saringan memang benar-benar murni. Yang untuk kota itu harus juara 1. Primasi itu harus punya Tangerang Cerdas, dia harus punya KIP ya, keluarga PKH. Nah itu pasti online terdaftar langsung, dan surat keterangan dari kelurahan itu pun tidak berlaku. SKTM itu tidak berlaku. Sebenarnya juknisnya memang itu diatur 50%. Ya, mereka juknis 50% dan sisanya adalah sebenarnya zonasi yang diperluas. Evaluasi kita adalah kita minta di tahun 2021 melebarkan jangkauan. Tapi kalau untuk kuota anak guru, Nah, anak guru diatur oleh Permen tadi berapa? 44 ya, masalah ya tadi Permen berapa ya, saya lupa ya tadi sampaikan. Memang diatur anak guru boleh masuk dengan catatan anak guru yang ngajar di situ.